Saudara, usaha warung makan dan warung Tegal atau warteg mendapatkan angin segar dalam perpanjangan PPKM. Warga diperbolehkan makan di warteg dengan mengikuti sejumlah aturan. Batas waktu untuk dine-in di warteg adalah 20 menit bagi warteg di wilayah PPKM 4 dan 30 menit di area PPKM 3. Pemilik warteg juga harus memastikan jumlah pengunjung yang makan di tempat tidak melebihi aturan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta warga tidak banyak bicara saat makan di tempat umum untuk mencegah penularan COVID-19. Sementara itu, epidemiolog menambahkan seharusnya ada sekat pemisah di warung makan. Mungkin kedengarannya lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara dan kemudian 20 menit cukup. Setelah itu memberikan giliran kepada anggota masyarakat yang lain. Nah, ini para pelaku usaha juga tolong bisa memahami itu. Kenapa waktunya pendek untuk memberikan waktu yang lain supaya tidak terjadi pengumpulan di rumah makan itu. Kalau banyak ngobrol, tertawa, kemudian sambil berbincang-bincang, itu rawan penularan. Menurut saya harusnya kebijakan sanaan tersebut dibarengi dengan tabir, baik itu pada restoran yang buka dine-in maupun pada toko-toko yang buka, dia harus pakai tabir. Lalu bagaimana dengan para pemilik warteg menanggapi aturan baru PPKM ini? Kita akan berbincang dengan Mukroni, Ketua Umum Komunitas Warteg Nusantara. Selamat malam Pak Mukroni. Pak Mukroni, ini setelah perpanjangan PPKM level 3 dan juga level 4 ada kebijakan makan di tempat atau dine-in khususnya di warung makan dalam waktu 20 menit. Dari hasil pantauan di lapangan seperti apa Pak? Dari 2 hari kebijakan ini dilakukan, apakah ada kendala? Ya, ini sebenarnya ini kan kita sama-sama bahu-membahu ya, artinya Mbak untuk mengatasi COVID-19 ini. Artinya semua mau masyarakat, pengusaha dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang membatasi orang makan di warteg dengan jumlah 3, terus pembatasan waktu 30 ini, jadi menurut kami itu tidak esensi ya. Artinya kan begini Mbak, artinya dengan adanya orang makan 20 menit, apakah ini juga bisa mencegah virus atau lain sebagainya? Kan virus itu kan transformasinya kan per detik gitu kan. Nah, terus ketika di lapangan itu nggak ada efek gitu, malah efeknya malah dijadikan meme, itu lucu-lucu ketika orang makan karena 20 menit sudah selesai makanannya diambil oleh para asisten di warteg gitu kan. Yang kedua ini hal kadang-kadang juga orang tua ya akan di warteg gitu kan, dia harus mengunyah terus pelan-pelan, terus kita disuruh istilahnya dengan atas 1 menit, terus nanti misalnya tersedak ya kan kayak begini kan, mohon maaf belum diperhitungkan itu kan dengan batasan. Oke, menurut jadi saya itu ya gimana Mbak? Oke, jadi menurut Pak Mukroni kurang efektif ya terkait dengan kebijakan makan 20 menit dan kapasitas 3 orang maksimal di dalam warung makan tersebut. Lalu di kondisi di lapangan sendiri Pak Mukroni, apakah kemudian ada pemilik warteg yang sampai menegur pengunjung karena batasan waktunya ini habis begitu sampai 20 menit? Ada tidak Pak kasus seperti itu? Ya, ini di lapangan kan beragam, Mbak. Artinya bahwa yang menjadi pemikiran atau perhatian kami ini batasan-batasan 20 menit itu dari mana? Apakah dari masak? Misalnya ini Mbak, contoh misalnya kita jual pecel lele gitu kan. Nah, ketika kita jual pecel lele itu kan ada proses dari pecel lele yang hidup kita matiin ya kan. Ini kan harus hati-hati. Nanti malah pecel lelenya mati ke yang juru masak, terus itu digoreng gitu kan dengan hati-hati, jangan sampai minyaknya itu juga tumpah ke orang yang masak, terus nanti kompor lain sebagainya. Jadi pembatasan ini menurut saya ini nggak efektif menurut saya. Jadi malah jadi tadi blunder di teman-teman di bawah ini, karena tadi antara segmen orang istilahnya orang dewasa, lansia, terus anak muda ini kan makanya kan beda. Terus yang kedua
menu makanannya, ya kan, menu makanannya apa gitu kan. Ini 20 menit itu diukur dari apa makan cumanya tempe orek, terus tumis kangkung, ya. Tapi kan manusia kan nggak bisa pelanggan kita nggak bisa, Anda harus makan kangkung supaya 20 menit selesai, kan nggak bisa begitu. Gitu kan. Jadi menurut Pak Mukroni dan juga teman-teman pengusaha warteg ini, warung makan ini kurang efektif dengan adanya kebijakan ini. Dari segi 2 hari memang evaluasinya masih sangat singkat, 2 hari. Apakah ada peningkatan omset ataukah malah biasa-biasa saja tidak cuan begitu dengan ada kebijakan baru ini? Iya Mbak, kan sebenarnya ini kan ya ini kita mengapresiasi lah ya, niat pemerintah baik, tetapi kan tidak mengena gitu kan artinya. Jadi yang lebih dengan kondisi kayak begini, kita itu lebih diarahkan ke istilahnya dibungkus gitu. Yang kedua terus online ya kan. Itu yang lebih esensi itu yang online. Jadi kalau 20 menit menurut saya itu mendingan dia datang gitu kan, terus milih barang terus diambil, atau dia lewat pembelian lewat online. Itu yang lebih esensi. Ini yang online ini yang pemerintah untuk memperhatikan, misalnya kayak warteg, untuk ikut dalam aplikasi online, dia kan harus memarkup 20% ya kan. Nah ini bagaimana agar warteg atau kalangan kecil itu tidak di markup 20, misalnya 10%, artinya harga yang di etalase aplikasi itu, yang online itu tidak setinggi 20, misalnya 10, sehingga harga warteg itu bisa terjangkau. Karena ini kan masalahnya kan daya beli Mbak, daya beli masyarakat, terus distancing sosial. Distancing sosial kan bisa diatasi dengan online. Kalau daya beli ini kan juga harganya juga harus diturunkan kan nggak bisa naik. Kalau harganya naik ya sama aja, mereka juga nggak akan beli, nggak akan mampu. Itu yang jadi esensi teman-teman di lapangan Mbak. Oke, maksimal 3 orang pelanggan tidak efektif, kemudian makan di tempat 20 menit sampai 30 menit juga dirasa tidak efektif. Cara online juga harus dinaikkan harganya seperti itu. Lalu dari masukan dari teman-teman pengusaha warteg sendiri seperti apa Pak? Supaya ini bisa lebih cuan begitu ya, walaupun di tengah PPKM level 3 dan juga level 4. Pak Mukroni. Iya, artinya kalau kita mengikuti 20 kan tetap aja bahwa virus itu kan tidak istilahnya perkembangannya kan cepat gitu kan, 20 menit juga bisa gitu kan, artinya terus ketika orang datang nggak boleh ngomong lah, terus nanti pakai bahasa isyarat atau apa gitu, misalnya mau pesen tumis masa kan nggak bisa, kan harus ngomong ya kan. Ini yang menimbulkan nanti ada efek begitu. Mendingan tadi kalau memang kebijakan ini diberikan kepada teman harus tegas gitu kan, pemerintah tegas, kalau melarang ada solusinya gitu kan. Tadi misalnya digitalisasi, teman-teman disuruh tadi untuk memodernisasi, untuk menaikkan kelas warteg, tapi tadi ada beberapa yang istilahnya tadi yang diminta oleh warteg supaya harga terjangkau oleh masyarakat gitu kan, misalnya harganya itu. Terus yang kedua tadi daya beli masyarakat, ya mohon maaf ini kan teman-teman yang makan di warteg ini kan mohon maaf kan pekerja serabutan harian gitu kan, mereka yang dapat duit yang sehari ini kalau besok nggak kerja kan, ini juga dampak terhadap pengurangan. Nah, mereka untuk hadir di warteg ini kan harus punya uang ya kan. Makanya bagi kami ini di lapangan ini dampaknya sangat kecil sekali untuk tadi 20 menit dan 3 orang pembatasan itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Mukroni dari Koalisi Warteg Nusantara. Semoga ada solusi yang lebih efektif lagi untuk meningkatkan peningkatan omset begitu ya untuk warung Tegal atau warung makan. Terima kasih informasinya Pak Mukroni.